Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio saat ini alhamdulillah sudah bersama kami Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Farid. Terima kasih Pak Ustadz sudah Sama-sama, kembali hadir di Tawakal. Alhamdulillah. Dan pemirsa selain Ustadz Zastro juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Pia. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya Mbak Pia katanya jauh-jauh dari Serangnya ke sini ya. Iya. Nah Mbak Pia dari Serang jauh-jauh ke Jakarta. Mbak Pia katanya mau cerita soal masalah kehidupannya Mbak Pia, betul ya? Iya. Apa yang mau Mbak Pia sampaikan ke kita? Saya ingin ceritakan anak saya. Ingin ceritakan anak Mbak Pia. Oke, berapa tahun anaknya? Setahun 3 bulan. Setahun 3 bulan. Kenapa dengan anaknya? Diambil paksa oleh keluarga suami saya. Diambil paksa oleh keluarga suami. Boleh cerita awalnya apa yang memicu keluarga suami mengambil anak itu? Awalnya perebutan hak asuh. Saya lagi kerja dipanggil sama ibu, disuruh pulang dulu, taunya anak udah nggak ada. Oke, boleh tahu nggak kenapa pisah sama suaminya? Kenapa pisah? Ada masalah apa di keluarga? Awal cerita sih keluarga suami saya nggak ada yang setuju. Nggak setuju, tapi tetap menikah. Iya, itu menikah karena sayanya hamil duluan. Karena hamil duluan, ya Allah. Maksudnya niat hamil duluan memang diniatkan biar tetap menikah begitu? Saya nggak niat, cuman si cowoknya itu pingin banget gitu milikin saya seutuhnya. Saya nggak mau gitu. Terus karena dia dulunya kan sering ngasih, minta imbalan lah istilahnya. Minta imbalan. Kalau saya kan sering ngasih kamu, umpama kayak kontrakan, beliin susu anak, terus pampers segala dia yang tanggung. Kalau dianya ngomong, kan saya udah ngasih segala-gala, kamu kamu nggak ngasih saya nggak ngasih saya apa gitu. Kasih kamu apa ke saya, katanya gitu. Terus dia mintanya apa? Saya nggak mau, saya pengen diri kamu, katanya gitu seutuhnya gitu. Oke. Ustadz, orang tua nggak merestui, kemudian yang laki-laki ini mengambil jalan pintas, mendahulukan ketentuan yang udah orang biasa melakukan pernikahan dulu baru kemudian punya anak nih Pak Ustadz. Enggak, tadi saya ini suami Mbak Pia ini ceritanya gimana bisa ketemu dengan suami ini dulu, ceritanya kayak apa gitu. Kok kenapa ini tidak diomongin ke orang tua. Ya, sehingga sampai terjadi hubungan seperti itu saya masih bingung ini ceritanya ketemunya di mana sama suami? Dan sampai ini tidak dibawa ke orang tua dulu, gimana tuh ceritanya gitu? Awal ceritanya saya kan kerja di biliar, tempat dunia malam. Ketemu customer, cuman awalnya mau perkenalan aja. Ya, ini dengan calon suami yang yang kedua ini. Yang kedua? Iya. Oh, jadi sebelumnya? Sebelumnya saya udah nikah, janda, beranak 1. Oke, sebelum jauh nih kita balik lagi dulu yang sudah menikah tadi yang pertama. Menikah yang pertama, terus cerai atau ada pisahnya gara-gara lain? Ya cerai karena suami saya kan nganggur. Saya terus-terusan yang kerja, suami di rumah nggak mau kerja. Suami yang pertama sih baik, nggak neko-neko gitu. Cuman saya terus yang kerja gitu. Paling saya lelah, nggak kuat, minta cerai. Suami sih nggak mau cerai, tapi sayanya minta. Akhirnya ya saya pisah. Asuh yang anak pertama di saya. Oke, sebentar. Berarti dari suami yang pertama sudah punya anak. Iya. Sudah punya anak. Kemudian, mohon maaf, dengan yang pertama itu yang dengan jalur biasa kan ya, maksudnya menikah resmi gitu, mendapat persetujuan. Iya. Oke, yang nggak disetujuin itu adalah suami yang kedua. Karena tapi di situ suami yang kedua minta untuk berhubungan suami istri. Iya. Karena dia merasa sudah begitu berperan memberikan nafkah untuk si bayinya itu. Nah, dari yang berhubungan suami istri itu sempat hamil atau tidak?
Kalau yang kedua, Heeh. iya udah hamil 2 bulan baru dinikahin. Hamil 2 bulan baru nikahan. Oke, berarti kita pasti sudah dapat poinnya nih ya. Poinnya, ya, Berarti sudah memang suami ada. suami keduanya yang memanfaatkan itu, dia merasa Ya. udah memberi nafkah. Lu kasih apa ke gua gitu, kasarnya Ya, kurang lebih ya, seperti itu. Dia minta berhubungan badan nih Pak Ustadz. Wah, jadi bagaimanapun ini tetap posisinya melanggar syariat, Ya. Mas Mas Farid. Ya. Jadi meskipun sebetulnya pernikahan kedua dari Mbak Pia ini sudah tidak perlu lagi minta persetujuan ke orang tua. Jadi sebetulnya orang tua nggak setuju pun pernikahan tetap bisa dilangsungkan. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 232, disebutkan bahwa istri-istri yang sudah dicerai gitu ya dan sudah habis masa iddahnya, maka dia berhak untuk menikah lagi tanpa harus dihalang-halangi oleh walinya. Gitu. Artinya orang tua atau siapapun yang berhak menjadi wali dari perempuan yang sudah diceraikan itu dan sudah habis masa iddahnya, maka perempuan itu boleh menikah dan ini nggak boleh menghalang-halangi. Istilahnya tanpa wali pun sebetulnya dia berhak untuk melakukan pernikahan. Makanya ini Mbak Pia, kenapa itu harus dilakukan? Karena mungkin karena kurang tahuan atau gimana ya. Jadi sebetulnya Mbak Pia tidak, ya izin ke orang tua tetap perlu, tetap penting gitu ya. Tapi proses pernikahannya sebetulnya tidak harus mendapat wali dari orang tua, tidak apa-apa sebetulnya. Dan orang tua sebagai wali nggak berhak menghalang-halangi nikahnya Mbak Pia ini yang sudah berstatus janda dan sudah habis masa iddahnya. Gitu Mbak Pia ya. Jadi sebelum melakukan hubungan itu mestinya dihalalkan dulu. Meskipun tanpa harus ada walinya. Karena Mbak Pia statusnya sudah janda, sudah tidak dalam masa iddah. Itu. Nah, itu sangat disayangkan sebetulnya. Mbak Pia, alasan mertua Mbak Pia nggak terima Mbak Pia apa? Karena Mbak Pia statusnya janda, punya anak. Janda, terus suaminya nggak punya, orang miskin gitu. Sedangkan keluarga dia terpandang. Iman? Ini siapa? Ini dia Bu, pacar Iman. Pacar? Udah berapa lama kamu pacaran sama dia? Kami udah 6 bulan, Bu. Lantas, kamu kesini mau apa? Iman, kamu nggak salah pilih pacar seperti ini. Kok kecil dan miskin begini? Pak, Iman kesini cuma mau minta doa restu. Iman mau nikah sama Pia. Kamu bilang kamu mau menikah sama dia? Kamu belum saatnya untuk menikah, Iman. Menikah itu nggak gampang loh. Iman tahu Bu, tapi insya Allah Iman siap. Kenapa nggak setuju? Dia nggak pantas jadi istri kamu. Kenapa Pak? Kurang Pia apa? Dia baik, dia sopan. Apakah keluarganya sudah bisa sepantas dengan keluarga kita? Ibu malu, Man, kalau punya menantu seperti dia. Mau taruh di mana martabat keluarga kita? Udah Bu. Cukup, Man. Lebih baik aku pergi. Aku nggak sanggup di sini, Man. Pia. Semua ini lagakan Bapak dan Ibu. Iman, Iman, kurang ajar kamu. Iman. Jadi mereka nggak setuju Nggak sama Mbak setuju. Pia karena Mbak Pia mohon maaf janda beranak satu, Nggak punya, ditambah miskin. sama orang, menurut mereka Mbak Pia ini orang nggak punya begitu. Iya. Oke, terus kemudian sampai akhirnya menikah karena tadi udah hamil duluan ya. Nah, reaksi keluarga mertua gimana nih sepanjang proses menjelang menikah, kemudian menikah sampai kemudian berkeluarga? Itu kan pas nikah itu diramein ya di rumah mertua tuh. Itu saya pas nikah itu uang dari pesta itu nggak saya ambil, kado udah diambil mertua, uang yang di kotak dibawa mertua. Saya nggak sepeser pun, kayak dimanfaatin hidup saya sama mereka. Pas saya lagi hamil umur 4 bulan, saya keluar ngobrol sama tetangga, namanya di rumah aja jenuh. Pas jenuh keluar ngobrol sama tetangga, saya pulang ke rumah dimarahin sama mertua saya. Ngapain nggak mau katanya keluar, katanya mama tuh malu katanya. Pia, kemana sih itu orang ya? Wah, Angel pinter ya sekarang. Pia, Oh ya, Pia, dicariin dari tadi. Kemana aja kamu? Ternyata kamu ada di sini. Dipanggil
Budak kamu ya? Maaf Bu, nggak kedengeran. Ada apa Bu? Ada apa? Malu saya punya mantu seperti kamu. Ayo masuk, masuk Bu. Sakit Bu. Dicari-cari kamu. Ternyata ada di situ. Ayo masuk. Mulai hari ini kamu nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh ketemu dengan siapapun. Ayo masuk. Kalau tidak masuk. Sakit. Pas saya hamil 7 bulan, kena muntaber ya. Nggak ada yang mau nganterin saya ke berobat. Pas udah anak lahir jadi perebutan anak itu. Jadi anak itu pas setelah lahir diambil sama Diambil. mertua. Pak Ustadz, boleh sejauh apa sih mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga anak ini, Pak Ustadz? Sebetulnya dalam Islam sendiri ketika anak sudah hidup berumah tangga, maka orang tua itu sudah tidak berhak lagi, tidak bertanggung jawab lagi terhadap kehidupan si anak ini, gitu loh. Meskipun secara moral, ya, justru anak yang justru punya tanggung jawab pada orang tua untuk berbakti, untuk taat dan lain sebagainya, gitu loh. Tapi kalau ini sudah berumah tangga, maka mestinya ya sudah dilepas saja. Ya. Orang tua nggak boleh campur tangan kehidupan keluarga anak-anaknya, apalagi sampai mengganggu. Misalnya kayak ini tadi sampai anak dibawa, terus kemudian anak laki-lakinya masih disetir dan dikendalikan gitu. Padahal mestinya anak laki-laki ini bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya, melindungi istrinya, mendidik anaknya, menafkahi keluarganya dan lain sebagainya. Itu tanggung jawab penuh sebagai laki-laki. Dan orang tua, ya orang tua sifatnya cuma istilahnya memantau saja. Memantau, orang tua tidak berhak lagi, misalnya sampai menafkahi lagi mentang-mentang ya sudah nggak berhak lagi. Orang tua juga tidak berhak lagi untuk ngatur-ngatur rumah tangga ini. Itu. Kalau memberikan saran, kalau memberikan masukan-masukan untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, itu boleh. Tapi kalau justru mengganggu dan membuat terjadinya perpecahan itu tidak boleh. Malah disuruh cerai mas mertua saya. Saya masih ada status istrinya. Ceweknya dibawa ke situ, nanyain, "Ma, mana si AA?" Itu nanyain itu siapa, Ma? Gitu mentang-mentang guru calonnya. Dibawa ke situ. Saya pengen nengok sama anak saya sampai mau dibawa sama mertua. Ibu di luar, Nak. Keluar, Nak. Pak, Bu, tolong bukakan pintunya. Pak. Kamu ngapain kesini? Gedor-gedor pintu segala, bikin malu aja. Pak, aku mau ketemu sama anak aku, Pak. Anak kamu nggak ada di sini. Saya mau ketemu sama anak saya, Pak. Cika, Mas. Cika, ayo keluar, Nak. Ini Ibu. Kamu ngapain di sini? Pergi. Mas, aku mau ketemu anak kita, Mas. Aku kangen sama Cika, Mas. Tolong. Kamu nggak ngapain lah kamu sama Cika? Nggak pergi sekarang. Jangan harap kamu bisa ketemu cucu saya lagi. Pergi kamu. Saya nggak mau pergi sebelum saya ketemu sama anak saya, Cika.